227 tahun. Selama itu, zona megatrust Mentawai Siberut belum melepas gempa besar lagi. Di bawah Samudra Hindia, tepat di laut yang menghadap kota Padang, lempeng bumi terus mengunci energi. Tidak terlihat dari pantai, tidak terdengar dari pasar, tapi posisinya terlalu dekat untuk diabaikan. BMKG menyebut wilayah ini sebagai kekosongan gempa, kawasan yang sudah lama diam dan perlu diwaspadai. Kalimatnya bahkan lebih keras, tinggal menunggu waktu. Di depannya ada Padang, hampir 1 juta orang tinggal di kota pesisir ini. Bahkan sekitar 60-70% wilayahnya masuk zona merah tsunami. Jika gempa besar di Mentawai memicu gelombang, golden time warga pesisir Sumatera Barat hanya sekitar 20-30 menit. 20 menit untuk keluar dari rumah, 20 menit untuk menjemput anak, 20 menit untuk mencari jalur evakuasi saat jalanan mulai penuh. Cukupkah waktu sependek itu untuk kota sebesar Padang? Padang bukan hanya kota yang menghadap laut. Kota ini hidup bersama laut, dari pelabuhan, jalan pesisir, pasar, sampai gerbang menuju Mentawai. Tapi kedekatan itu membuat setiap guncangan besar dari barat Sumatera punya konsekuensi yang berbeda. Untuk memahami kenapa waktu evakuasi Padang bisa begitu sempit, kita harus melihat dulu posisi kota ini terhadap sumber gempa yang berada tepat di depannya. Padang berdiri di pesisir barat Sumatera. Sebelah barat kota ini langsung berbatasan dengan Samudra Hindia. Sementara bagian timurnya ditahan daratan Bukit Barisan. Pemerintah Kota Padang mencatat garis pantainya membentang sekitar 68 km dengan wilayah daratan yang naik dari kawasan rendah dekat laut sampai perbukitan. Bentuk kota seperti ini membuat Padang terlihat indah dari jauh, tapi sekaligus menempatkan banyak aktivitas manusia di ruang yang berhadapan langsung dengan laut terbuka. Di depan garis pantai itu, Kepulauan Mentawai membentang di lepas pantai Sumatera Barat. Dari peta, gugusan pulau ini terlihat seperti pelindung alami, namun sumber ancaman justru berada di sistem bawah laut di sekitar wilayah itu. BMKG menyebut zona megatrust Mentawai Siberut sebagai salah satu zona kekosongan gempa besar yang sudah berlangsung ratusan tahun dan perlu diwaspadai karena dapat melepas energi gempa besar yang tinggal menunggu waktu. Yang lebih mengkhawatirkan, Padang bukan wilayah yang mudah dikosongkan. Kota ini punya 11 kecamatan dan 104 kelurahan dengan jalan, pemukiman, sekolah, pasar, pelabuhan, kantor, dan kawasan pesisir yang hidup setiap hari. Maka sejak awal, masalah Padang tidak bisa dipisahkan dari tata letak kotanya sendiri. Kota besar, aktivitas padat, garis pantai panjang, dan sumber gempa besar yang berada tepat di arah laut yang sama. Dan ancaman itu tidak muncul dari dugaan baru. Pesisir barat Sumatera sudah pernah melihat sendiri bagaimana laut berubah setelah gempa besar. Untuk memahami kenapa Mentawai Siberut begitu dikhawatirkan hari ini, kita harus mundur ke 2 jejak lama yang masih menghantui sejarah Sumatera Barat. Gempa besar 1797 dan 1833. Catatan lama dari pesisir barat Sumatera menunjukkan bahwa ancaman ini punya riwayat. Pada 1797, segmen Siberut pernah melepas gempa besar yang memicu tsunami. Kemudian pada tahun 1833, segmen Sipurapagai juga mencatat gempa besar dan tsunami. Dua peristiwa ini penting karena menunjukkan bahwa Mentawai bukan sekedar nama pulau di peta wisata. Di bawah lautnya, ada sistem gempa besar yang pernah benar-benar mengubah daratan, menghantam pantai, dan meninggalkan jejak dalam sejarah Sumatera Barat. Sejak gempa besar 1797 itu, segmen Mentawai Siberut belum mencatat pelepasan gempa besar lagi. BMKG menyebut, usia seismik gap Mentawai Siberut sudah sekitar 227 tahun. Perkiraan kekuatannya juga bukan angka kecil. Dalam sejumlah rujukan, potensi gempa di kawasan Mentawai disebut berpotensi 8,9 magnitudo. Sebagai pembanding, gempa Aceh 2004 tercatat di magnitudo 9,1 dan memicu tsunami paling mematikan dalam sejarah modern.
Jadi ketika angka mentawai disebut mendekati skala itu, ancamannya tidak bisa dianggap biasa-biasa saja. Karena BMKG sendiri menegaskan bahwa belum ada ilmu pengetahuan yang bisa memprediksi gempa secara tepat, kapan, di mana, dan seberapa besar. Oleh karena itu, jika sumber gempanya sudah diketahui, riwayatnya ada, dan kota besar berdiri di dekat wilayah terdampak, maka menunda mitigasi sama saja membiarkan warga berhadapan dengan bahaya tanpa kebiasaan yang cukup. Kebiasaan itulah yang akan diuji paling keras pada menit-menit pertama setelah gempa. Sebab dalam skenario tsunami dekat, warga Padang tidak sedang berhadapan dengan waktu yang longgar. Mereka berhadapan dengan hitungan menit, jalur evakuasi, bangunan evakuasi tsunami atau shelter, dan keputusan yang harus diambil sebelum kota benar-benar paham seberapa besar bahaya yang datang. Dalam peta rencana evakuasi tsunami Kota Padang, wilayah evakuasi dibagi ke beberapa sektor. Peta itu menunjukkan daerah bahaya, daerah aman, jaringan jalan, jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, sungai, fasilitas umum, sampai titik tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir. Artinya evakuasi tidak hanya soal lari menjauh dari pantai, tetapi mengikuti jalur yang sudah dipetakan agar warga bergerak ke titik yang lebih aman dengan waktu secepat mungkin. Masalahnya, wilayah yang harus bergerak tidak kecil. BPBD Kota Padang menyebut sekitar 60-70% wilayah Kota Padang masuk zona merah tsunami. Oleh karena itu, pemerintah Kota Padang juga menyiapkan halaman Padang Sigap yang berisi peta rencana evakuasi untuk masing-masing kecamatan dan kelurahan. Pesannya jelas, warga harus tahu dari sekarang kemana harus menyelamatkan diri. Pada tsunami dekat, rute evakuasi tidak bisa baru dicari setelah sirine berbunyi. Warga harus sudah tahu jalan mana yang dilewati, titik kumpul mana yang dituju, dan apakah rutenya menuju bangunan evakuasi vertikal atau zona aman di ketinggian. Contohnya terlihat di koridor jalan Hatip Sulaiman. Di peta evakuasi, kawasan sekitar Kogami, Dinas ESDM Provinsi, Kantor Imigrasi, sampai Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah masih berada di zona bahaya. Dari titik ini, panah hijau mengarahkan warga bergerak ke sisi timur kota, menuju batas zona aman di sekitar RSB Bunda dan RSI Ibnu Sina. Ini menunjukkan bahwa evakuasi Padang tidak boleh asal menjauh dari laut. Warga harus tahu jalur mana yang memotong ke zona aman, menjauh dari sungai, dan arah mana yang tidak membuat mereka terjebak di jalan pesisir. Namun, jarak yang terlihat dekat dalam kondisi normal bisa berubah berat setelah gempa besar. Jalan bisa retak, tiang listrik bisa roboh, kendaraan bisa berhenti di badan jalan, dan orang-orang dari banyak kelurahan bergerak ke arah yang sama. Dalam skenario waktu 20-30 menit, angka seperti ini langsung menunjukkan kenapa rute terdekat dan pilihan shelter menjadi sangat penting. Di lapangan, tantangan lain muncul dari papan petunjuk. Kajian 2024 mencatat beberapa papan penunjuk evakuasi di Kota Padang sudah terpasang. Namun banyak yang hanya mengarah ke zona aman tsunami. Sementara di dekat area itu, sebenarnya ada bangunan shelter yang bisa dipakai. Ini bagian yang berbahaya. Pada menit pertama setelah gempa, warga tidak punya cukup waktu untuk menebak-nebak apakah harus terus berjalan ke zona aman atau masuk ke shelter terdekat. Satu petunjuk yang kurang jelas bisa membuat ratusan orang bergerak lebih jauh dari yang seharusnya. Karena itu, 20 menit pertama di Padang sebenarnya dimulai jauh sebelum gempa terjadi. Dimulai dari warga yang sudah hafal rute dari rumah, sekolah, dan tempat kerja. Dimulai dari papan arah yang jelas, dimulai dari sekolah yang tahu shelter terdekat, dimulai dari keluarga yang sudah sepakat bertemu di mana. Karena saat guncangan besar benar-benar datang, kota ini tidak lagi punya waktu untuk belajar dari awal. Setelah rute dikenal, pertanyaan berikutnya lebih berat. Apakah titik evakuasinya siap menerima orang dalam jumlah besar? Dalam peta evakuasi Padang, ada tanda tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir. Tempat evakuasi sementara dipakai ketika warga tidak punya cukup waktu mencapai zona aman yang lebih jauh. Tempat evakuasi akhir menjadi tujuan setelah kondisi lebih terkendali. Dalam tsunami dekat, pilihan pertama sering jatuh pada bangunan tinggi yang bisa dicapai lebih cepat. Masalahnya, shelter tidak cukup hanya ada sebagai titik di peta. Bangunan itu harus bisa dicapai, bisa dimasuki,
punya tangga yang aman, punya kapasitas yang masuk akal, dan tidak membingungkan warga saat kepanikan terjadi. Kajian tentang kapasitas shelter Padang pernah menghitung bahwa dengan asumsi waktu kedatangan tsunami 23 menit dan kecepatan evakuasi 3,6 km per jam, jarak terjauh warga ke bangunan evakuasi hanya sekitar 1,3 km. Setelah jarak itu terlewati, peluang sampai sebelum gelombang datang makin kecil. Kajian lain di Kecamatan Koto Tangah memberi gambaran yang lebih keras. Dari penduduk yang berada di kawasan rawan tsunami, shelter existing dan bangunan potensial saat itu hanya mampu melayani sebagian kecil warga. Penelitian itu mencatat bangunan existing dan potensial shelter hanya dapat menampung sekitar 3,11% dari total penduduk terdampak di wilayah kajian. Angka ini tidak bisa langsung dipukul rata untuk seluruh Padang, tapi cukup untuk menunjukkan satu hal. Titik evakuasi harus dihitung berdasarkan jangkauan nyata, bukan sekedar keberadaan bangunan. Disinilah kesiapan Padang diuji pada level paling praktis. Warga bisa saja sudah hafal jalur, tapi jika bangunan tujuan terlalu jauh, pintu tidak jelas, tangga penuh, atau kapasitas tidak cukup, waktu 20 menit tetap bisa habis di tengah jalan. Karena itu, drill tsunami atau latihan evakuasi yang digelar pemerintah Kota Padang pada 55 kelurahan di 8 kecamatan tidak hanya melatih orang untuk berlari, melainkan melatih respon, pemahaman jalur evakuasi, dan kesiapan mental sebelum bencana benar-benar datang. Padang tidak bisa memindahkan Samudra Hindia. Padang juga tidak bisa menghentikan Megatrust Mentawai Siberut. Yang bisa dipangkas adalah waktu ragu-ragu. Karena ketika gempa besar benar-benar datang, kota ini tidak akan diuji oleh pengetahuan yang baru dicari setelah sirene berbunyi. Kota ini diuji oleh kebiasaan yang sudah dibentuk jauh sebelum tanah berguncang. Di Padang, keselamatan bisa dimulai dari hal yang sangat kecil, tahu arah lari, tahu titik kumpul, tahu bangunan terdekat, dan berani meninggalkan pantai sebelum laut menunjukkan bentuk paling menakutkan.